Saya yakin minat anak muda di pertanian itu sangat kecil. Itu kenapa harus ada inovasi-inovasi. Halo Tribuners, kembali lagi bersama dengan Mutiara di podcast Tribun Lampung. Ya Tribuners, seperti biasa nih ya, di podcast Tribun Lampung kita akan selalu menghadirkan narasumber-narasumber hebat dan tema yang diperbincangkan pun selalu luar biasa. Nah, seperti kita ketahui nih Tribuners, bahwasannya Indonesia di sektor pertanian itu adalah salah satu sektor penyumbang perekonomian terbesar ketiga. Dan kita juga tahu nih bahwasannya sebenarnya pertanian Indonesia itu luar biasa dan hasil pertaniannya pun tentu luar biasa, mulai dari padi, beras, dan buah-buahan serta sebagainya. Dengan kemajuan teknologi tentunya bidang pertanian atau sektor pertanian pun memanfaatkan keberadaan teknologi untuk bisa memudahkan nih para petani di Indonesia khususnya untuk mulai dari tahapan menanam hingga menghasilkan atau hasil pertanian itu bisa lebih baik dan lebih efisien. Dan berkaitan dengan dunia pertanian dan juga teknologi, kita sudah kedatangan narasumber hebat kita yang datang langsung nih dari Institut Teknologi Sumatera yang ada di Lampung, yaitu Mbak Zunanif Musida, STP MSI, selaku Ketua Tim Inovasi Smart Farming System. Nah, halo Mbak. Halo. Nah, Tribuners, beliau ini adalah dosen teknik biosistem ITERA, betul ya Mbak ya? Dan nggak sendiri nih Tribuners, Mbak Zuna ini nggak sendiri dan beliau pun ditemani oleh mahasiswa dari ITERA, yaitu Mas Aksal. Halo Mas. Halo Mbak. Nah, gimana nih kabarnya Mbak Zuna dan Mas Aksal? Luar biasa. Luar biasa, alhamdulillah ya. Nah, sesuai dengan tadi yang udah diomongin di awal nih, bahwasannya kan kita akan membahas tentang bidang pertanian yang memanfaatkan teknologi. Karena kan kita saat ini memang sudah berada di zaman serba canggih ya Mbak, ya bisa dikatakan seperti itu. Nah, belum lama ini kan kita mendengar kabar bahwasannya ITERA ini membuat suatu inovasi baru di mana sektor pertanian memanfaatkan kecanggihan dari teknologi. Langsung aja nih Tribuners, kita pengen mengulik apa sih inovasi yang dilakukan oleh ITERA gitu kan. Pasti Tribuners penasaran, terutama mungkin Tribuners yang punya ketertarikan di sektor pertanian dan juga teknologi. Oke Mbak Zuna, mungkin langsung aja nih kita ngobrol-ngobrol ya. Mbak Zuna, terkait dengan inovasi yang sedang dilakukan oleh ITERA nih, apa itu sistem pertanian cerdas berbasis Internet of Things dan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence? Bisa dijelaskan kan Mbak ke Tribuners di rumah? Baik, terima kasih. Jadi benar ya tadi disampaikan, semakin kondisi saat ini tantangan pertanian itu semakin besar ya. Betul. Saya yakin minat anak muda di pertanian itu sangat kecil. Itu kenapa harus ada inovasi-inovasi. Pertama, permasalahannya itu minat petani di anak muda itu bisa dikatakan kurang. Jadi kita harus bisa berinovasi bahwa pertanian itu tidak harus dengan kotor tapi bagaimana kita bisa menciptakan atau membuat suasana pertanian itu enjoy gitu kan, bahkan dengan sistem smart gitu kan. Nah, kebetulan di ITERA atau kebetulan kami dengan tim itu mengembangkan smart farming system, kita beri nama seperti itu, atau brandnya kita adalah ITERA Hero. Oke, ITERA Hero. ITERA ini pahlawan gitu ya. ITERA Hero. Oke. Dengan dimana sistemnya kita memanfaatkan IoT dan AI ya tadi ya. IoT dan AI sebenarnya ini bukan makanan baru di era 4.0 ini ya. Iya betul. Semua itu sudah dimanfaatkan banyak. Hanya kita bagaimana mengadopsi ini di dalam bidang pertanian. Jadi saya menggunakan artinya kan artificial intelligence ya, kecerdasan buatan. Jadi kita seolah-olah kita membuat sistem itu membaca seolah-olah dia manusia gitu. Oke. Artificial intelligence kan Iya, dia betul. manusianya, dia membaca gitu. Kemudian IoT kan dia lebih ke sistem bagaimana menggunakan internet, basis itu, internet. iya seperti jadi menggabungkan. Jadi kalau secara singkat ya bagaimana inovasi yang membedakan dengan yang lain adalah kita dari artificial intelligence atau kita menggunakan basic image processing ya, kita nangkap gambar warna daunnya, kemudian
kita memberikan apa namanya range-nya. Dari warna daun itu kira-kira pupuknya butuh berapa. Jadi, proses pemupukannya sudah tidak lagi dengan manual. Iya, jadi kita bisa menggunakan dengan tadi sistem IoT tadi ya. Wah, luar biasa sekali. Jadi ini bisa dikatakan lebih efisien dan efektif sebenarnya. Iya. Jadi memang selain minat muda tadi kan penggunaan pupuk di Indonesia itu kan selalu dikeluhkan masyarakat bahwa pupuk langka, pupuk mahal. Bagaimana kita bisa mampu membuat efisiensi itu? Selain kita kalau mau berbicara masalah pupuk pasti panjang ya nanti ya. Selain dampak ke lingkungannya, kalau memberikannya berlebihan atau apa itu kan berdampak ke lingkungan. Tapi saya memanggil skupnya adalah tadi saya pengen membantu atau memberikan motivasi ke anak muda bahwa pertanian tuh keren loh. Pertanian tuh bisa kok dengan kita pencet-pencet HP gitu. Ya, kemudian kita ada aplikasi namanya Itera Hero juga. Jadi memang di aplikasi itu juga kita bisa menggunakan teknologi tersebut ya Mbak ya? Bisa, jadi kita bisa mantau kondisi lingkungannya, kita juga bisa ngecek apa namanya terkait sistem kendalinya gitu kan, pasti setiap tanaman punya kondisi lingkungan nyamannya. Iya, beda-beda, betul sekali. Kita bisa memantau lewat aplikasi. Iya, jadi bisa dikatakan salah satu alasan membuat inovasi ini tuh tentunya untuk apa ya, membuat kaum muda lebih tertarik lagi untuk ke sektor pertanian, karena kan kita tahu ya memang minat pemuda saat ini untuk terjun ke sektor pertanian sangat minim ya Mbak ya. Terus juga Mbak tadi bilang untuk membantu para petani untuk lebih apalagi efisien istilahnya ya kan, untuk menghasilkan hasil pertanian yang tentunya lebih luar biasa lagi hasilnya ya. Nah nih Mbak, bisa dijelaskan secara singkat nggak sih gimana sih sistem kerja dari teknologi ini Mbak? Ya, sistem kerjanya karena saya memanfaatkan AI dan juga IoT tadi, AI-nya itu lebih ke bagaimana Pak, kita kan ada kameranya ya, di greenhouse kita lengkapi kamera itu akan menangkap mengambil citra gambar ya, kemudian kita olah menggunakan satu sistem, kemudian sistem itu akan dikirim ke back end kita. Jadi kita punya sistem di range-nya tadi ya, warna daun. Jadi kita bagi 3 nih. Kalau hijau kita indikasikan pupuknya sekian. Kalau misalkan nanti warna daunnya agak bercak, pupuknya sekian. Kalau misalkan nanti kuning, nah berarti indikasi ini ditambah seperti itu. Jadi memang sudah kita buat range-nya itu. Nanti karena dalam sistem itu sudah kita inputkan nih if-nya tadi, artificial intelligence tadi ya, kita berpikir di situnya tadi, kemudian itu akan menjadi inputan untuk sistem di hardware-nya itu lebih ke kontrolnya tadi untuk instruksi memberikan pemupukannya itu berapa. Singkatnya seperti itu. Sejauh ini udah ada hasilnya ya Mbak ya? Sudah. Wah, luar biasa. Nah ini nih Tribuners, penting banget ternyata Tribuners di rumah yang penasaran gimana sih kira-kira hasil sektor pertanian kalau menggunakan teknologi gitu kan. Mungkin Tribuners bisa merasakan perbedaannya sendiri. Nah langsung aja ya datang besok ke Itera ya Mbak ya? Iya, kebetulan kami juga menerapkan 2 ya, mana yang dengan teknologi, mana yang tidak. Jadi biar kelihatan ada perbandingan ya. Sentuhan manusia dengan sentuhan teknologi seperti apa gitu. Ini kan berarti kan untuk membentuk suatu inovasi tentunya butuh tim ya kan, dimana bisa berkolaborasi, masing-masing bisa mengeluarkan idenya, bisa mengeluarkan keahliannya, dari situlah akhirnya bisa terbentuklah inovasi farming sistem ini. Nah boleh tahu nggak nih Mbak, melibatkan siapa saja sih Mbak untuk melakukan inovasi ini? Ya, tentunya saya nggak bisa sendiri. Iya, betul sekali. Kalau saya berprinsip kerja itu adalah kerja tim yang bagus. Apalagi era sekarang kan era kolaborasi. Iya, betul sekali. Jadi kebetulan saya di teknik biosistem, memang ruang lingkupnya adalah lebih ke pertanian secara umum, smart farming, pertanian global dengan tantangan saat ini. Jadi tim saya ada 10 dosen dan juga 20 mahasiswa, di mana backgroundnya itu ada yang dari informatika, elektro, rekayasa instrumentasi, teknik fisika, sampai ke industri pertanian. Jadi melibatkan mahasiswa ya, tidak hanya dosen ya Mbak, dan memang luar biasa sekali, maksudnya setiap satu tim ini terdiri dari berbagai jurusan yang memang tentunya untuk membuat inovasi yang lebih keren. Nah
berkaitan dengan mahasiswa nih yang ikut, karena kan kita sudah kedatangan Mas Aksal nih ya. Nah, Mas Aksal ini kalau boleh tahu untuk apa ya? Untuk kan boleh tahu jurusan apa, Mas? Teknik elektro, Mbak. Teknik elektro. Oke, bisa dijelaskan secara singkat nggak sih, Mas, terkait dengan inovasi ini? Apa aja sih yang Mas lakukan gitu, atau kontribusi apa sih Mas yang lakukan sebagai seorang mahasiswa di tim pembuat apa namanya smart farming system ini, Mas? Kalau saya selaku mahasiswa teknik elektro, berarti saya bergerak di bidang elektronikanya, Mbak. Oke. Dan kendalinya. Oke. Berarti yang berkaitan dengan sensor-sensor dan juga kontrolnya itu berkaitan dengan saya. Oke. Nah, sejauh ini ada kesusahan nggak sih yang dirasakan oleh Mas Aksal mungkin selama proses, tentunya kan namanya proses yang berhubungan dengan teknologi itu tuh pasti ada aja nih kendalanya. Sejauh ini apa yang Mas Aksal rasakan mungkin kendalanya? Mungkin kalau kesulitan sih pasti ada. Cuman kan kalau era sekarang kan untuk mencari sumber belajar itu kan pasti banyak ya. Karena udah bisa diakses melalui internet juga. Nah, dari situ juga kita bisa belajar banyak sih. Oke. Gimana perasaannya? Maksudnya dengan proses yang berlalu akhirnya bisa nanti besok ini panen gitu, bisa melihat hasilnya. Seperti apa perasaannya, Mas? Kayak merasa ya bahagia gitu, atau semangat gitu, pengen mengembangkan bidang IoT ini atau di dalam pertanian ini kedepannya itu mau seperti apa gitu. Oke, berarti bisa dikatakan pengen melakukan inovasi terbaru lainnya ya. Oke, kita tunggu nanti hasilnya ini ya. Berarti sukses kan tujuannya. Iya, betul. Memberikan Motivasi, iya betul. Biasanya kalau elektro pasti deket-deketnya ke PLN. Betul, ke listrik ya. Banyak loh hal yang bisa disentuh gitu. Karena pasti dari diri kita itu bisa nggak sih, mungkin kalau puasa bisa kita tahan nggak makan. Makan itu kan kebutuhan sehari-hari dan kontinu. Ketika minat anak muda sudah kurang, lantas apa solusinya? Padahal kebutuhan pangan itu terus akan bertambah dan seiring dengan pertambahan penduduk tentunya ya, Mbak. Jadi secara tidak langsung kan motivasinya ada gitu kan. Iya, betul. Bahkan dari elektro aja minat tuh. Iya, betul. Berarti tujuan tercapai ya, karena mahasiswa yang terlibat pun merasakan sendiri seperti apa sensasi mengikuti untuk melakukan pengembangan teknologi gitu kan. Satu lagi, Mbak, ini kan teknologi ini tidak akan bisa sampai saat ini kalau tidak ada support juga dari pemerintah ya. Jadi memang tahun 2022 saya dapat hibah matching fund PDRK dan itu memang harus melibatkan, tujuan dari pemerintah adalah melibatkan mahasiswa MBKM. Jadi 20 mahasiswa ini belajar di luar kampus. Artinya di luar kampus kan kita belajar bagaimana benar-benar dunia nyata loh. Kita ditempa di dunia nyata, tidak hanya sekedar teori atau praktikum di dalam perkuliahan ya, tapi benar-benar mereka sempat magang juga di industri, kemudian kita langsung aplikasi. Ternyata saya yakin, saya selalu bilang ke mahasiswa, kalian akan jauh bisa berimprove ketika melaksanakan ini, karena ada perkembangan ya, yang kemarin nggak tahu, mencoba untuk tahu, struggle seperti ini gitu. Jadi proses yang menurut saya itu menjadi bekal ya ketika kita benar-benar di dunia nyatanya gitu. Jadi nggak hanya secara teori dan praktik-praktik, kalau kuliah kan bentar gitu ya, satu semester dan dilihat aja nih biasanya. Tapi dengan adanya pengembangan teknologi smart farming system ini tentunya membuat mahasiswa dan juga dosennya terlibat secara langsung, dan pas ngelihat hasilnya kan senangnya luar biasa, itu bisa dirasakan. Makan melon karya sendiri. Iya, itu luar biasa, karena kan memang menanam dari bibit sampai dia menghasilkan buah itu prosesnya panjang dan nggak mudah. Belum tentu setiap orang berhasil kan seperti itu, luar biasa sekali. Oke, tadi kan Mbak sempat menjelaskan bahwasannya nanti kan di teknologi itu akan tertinjau daun, dilihatnya dari daun. Nah, apakah sejauh ini memang yang ditinjau dari teknologi itu, maksudnya yang terlihat apakah sensornya daun aja atau misalkan kayak dari tanahnya dan sebagainya gitu, Mbak? Itu tadi kan inputan dari saya menceritakan tentang kebutuhan pupuk yang lebih efisien. Iya, betul. Tapi teknologi smart farming system kami juga lengkapi sensor cahaya, suhu, kelembaban gitu. Kita monitoring. Jadi all of untuk pertumbuhan dari buahnya itu sendiri. Misalkan contoh ini kan saya aplikasikan di tanaman melon ya. Iya, betul. Golden melon itu kan dia tumbuh nyamannya, optimalnya dia kan 27 sampai 30 derajat 30 sampai 31 lah ya derajat Celcius. Nyamannya, optimalnya, artinya
kalaupun di atas itu juga bisa gitu kan. Sehingga kita monitoring, kemudian kalau misalkan dari monitoring itu katakan suhunya sudah 32 gitu, langkah apa? Nah itu tadi yang dinamakan ada kendalinya, sistem kontrolnya tadi. Oh kalau sudah di atas 31 derajat nih, kita kan melengkapi greenhouse-nya itu ada cooling pad dan exhaust fan. Jadi cooling sistemnya juga kita bangun selain dari proses pemupukannya tadi. Jadi akan ada instruksi untuk misalkan fan nyala gitu, untuk mengeluarkan udara panas di dalam greenhouse itu tadi. Jadi memang semua yang berkaitan dengan pertumbuhan si buah-buahan ini dikontrol ya, mulai dari pencahayaan, terus juga kelembapan dan sebagainya. Nah, nih Mbak, boleh tahu nggak kenapa sih alasannya memilih buah melon gitu untuk menjadi salah satu bisa dikatakan mungkin kelinci percobaan ya dari smart farming system yang dilakukan oleh Litera ini Mbak? Alasannya memilih melon karena ini kan teknologi smart ya. Iya betul. Tentunya kami harus memilih komoditas yang nilai jualnya juga harus mahal. Gitu. Selain itu alasannya kenapa melon juga karena sejujurnya melon ini salah satu tanaman yang bisa hortikultura yang bisa dikatakan manja. Manjanya dia tidak bisa sembarangan dengan kondisi misalkan alam terbuka. Mungkin petani-petani masih ada tapi nggak akan banyak. Untuk yang terlebih golden melon ya, itu kan dia manja. Artinya kalau kita membuat teknologi itu yang Mbak bilang tadi kelinci percobaannya nggak mungkin dong standarnya yang di bawah. Iya betul. Ya artinya kalau kita yang memilih tanaman yang agak rewel nih, saya bilang manja tadi ya, agak rewel perawatannya, kita bisa apalagi yang di bawah-bawahnya. Kayaknya gitu. Jadi salah satunya memilih melon karena itu satu harga jualnya juga lumayan tinggi, kemudian sistem perawatan dia memang membutuhkan kondisi yang manja gitu. Kalau dari segi hortikulturanya ya betul sekali. Jadi misalkan nanti kalau misalnya diterapkan ke buah-buah yang lain ya bisa mengikuti gitu. Tentunya karena ini adalah sistem teknologi pasti butuh perubahan sistem di belakangnya. Oh kalau tadi settingnya untuk melon sekian-sekian, kalau tanaman lain pasti nanti menyesuaikan. Jadi memang bisa dikatakan melon yang ditanam ini cukup rewel atau manja ya. Jadi dengan buah-buahan yang lain kalau misalkan iya bener sih tingkat kesusahannya kan luar biasa ya Mbak kalau untuk menanam sesuatu yang manja dan rewel gitu kan. Nah sejauh ini nih Mbak dalam melakukan inovasi teknologi ini apa kendala yang dirasakan oleh Mbak dan mungkin juga nanti Masnya bisa menceritakan ya. Kalau kendala pasti ada ya. Dalam kita berproses meskipun ini kita mulainya sudah lama ya dan bertahap. Kendala besar yang saya alami adalah ya tadi bagaimana kita mampu membuat mengatakan oh warna ini sekian, kemudian warna ini pupuknya sekian, kemudian sistem mengintegrasikan dengan sistem kendalinya gitu. Bahkan di prosesnya itu pasti akan selalu ada improvement Mbak. Jadi misalnya konsep kita awalnya seperti ini, tiba-tiba karena satu dan lain hal harus kita rubah gitu. Misalkan oh awalnya saya mengkonsep dengan komponen A gitu. Oh ternyata komponen A ini harus di-upgrade nih karena sistemnya memang kita full. Jadi sistem ini kan sudah mulai kita running itu di akhir November. Akhir November 2022 artinya sampai sekarang kan 20 udah hampir 3 bulan kita berjalan gitu ya. Pasti akan ada maintenance yang oh karena ini kita kondisinya terutama Lampung ya. Lampung ini kan agak terutama di terasis. Cuacanya kan agak ekstrim panas gitu kan. Kalau di daerah sana lumayan panas. Ya udah kan merasakan kan ya. Kalau bercandanya itu Litera itu negara lain. Tapi emang di daerah sana panas banget. Betul, panas kan. Sedangkan tadi kita PR-nya adalah membuat kondisi di dalam greenhouse itu kalau bisa di bawah 30. Padahal kondisi normal kan hampir kalau di luar tuh kita bandingkan sampai 35 gitu kan. Bagaimana kita mengkondisikan sistem itu? Artinya kan fan itu harus selalu nyala tuh betul. untuk membuat tanaman ini nyaman gitu kan. Kalau mungkin di Malang beda lagi, di Bandung beda lagi ya. Mungkin kalau di sini di Lampung Barat sama di Tanggamus beda lembab banget. Nah, karena datarannya lebih tinggi. Kalau di Litera kan enggak. Jadi kita men-setting jadi cooling sistemnya itu akan rata-rata bekerja
hampir 8 jam per hari cooling sistemnya ya gitu. Jadi kan berarti ada hal-hal pasti error di sistem elektroniknya apa segala macam pasti ada. Nah, berkaitan dengan teknologi ya Mbak, pasti nggak jauh-jauh dari dana. Dananya pasti teknologi ini cukup besar nih. Kalau boleh tahu Mbak, berapa sih Mbak dari awal ini Mbak mulai penelitian sampai bisa menghasilkan melonnya besok nih ya, panen melonnya besok, itu dana yang dihabiskan untuk program ini berapa banyak Mbak? Kalau keseluruhan ya karena ada MBKM tadi Iya, betul. Merdeka Belajar, Merdeka Belajar juga, kemudian ada kegiatan pelatihan juga. Jadi mahasiswa kita kasih pelatihan juga untuk upgrade skillnya. Kalau kita berbicara keseluruhan Mbak dari program ini, alhamdulillah tadi yang saya sampaikan tahun 2022 kami dapat hibah matching fund ke mereka dari Dikbud itu matching fund. Jadi totalnya kita hampir 1 miliar. Luar biasa dananya, nggak kaleng-kaleng ini Mbak ya. Tapi emang kalau misalkan penelitian, Mutiara juga sempat baca beberapa artikel kalau melakukan penelitian, apalagi yang berkaitan dengan teknologi, tentunya dana itu yang merupakan salah satu hal vital ya Mbak ya. Karena penelitian itu kita kan selalu tadi ya berproses upgrade sampai menemukan formula yang bagus. Bagus ya, betul sekali. Artinya kalau misalkan nanti ke depannya kita aplikasikan ke petani, saya takutnya mention 1 miliar, petani yang nonton ini nanti nggak mau menggunakan kita. Ini kan proses penelitiannya. Prosesnya membutuhkan dana sekian. Gitu. Kalau misalkan nanti kita siap untuk dipasarkan pada pasti lain cerita ya. Mass production dengan kita produksi sedikit beda loh. Iya betul sekali. Itu juga akan ada perhitungannya kerjasama dengan pihak lain ya tentunya. Nah nih kalau untuk Mas Aksel sendiri itu kan melakukan penelitian, tentunya Mas Aksel sibuk nih sama kuliahnya juga nih ya. Gimana cara membagi waktunya mungkin? Mungkin karena udah sekalian MBKM juga ya Mbak. Jadi untuk masalah perkuliahan juga bisa diselesain dengan mengerjakan laporan, jadi nggak harus kita masuk kelas gitu. Cukup konfirmasi dengan pembimbing yang ada di industri. Jadi saling pengertian ya tentunya. Karena MBKM itu tadi Mbak, Merdeka Belajar kampus Merdeka, jadi mahasiswa tidak lagi dalam satu semester tuh duduk di kelas. Betul sih. Jadi perkuliahannya adalah di kegiatan ini. Iya, MBKM pas aku kuliah terakhir lagi ngurusin skripsi itu baru ada program MBKM. Makanya beruntung banget ini mahasiswa yang dapetin program MBKM ini. Dan apa sih Mas yang dirasakan ya setelah tadi kan luar biasa pokoknya merasa termotivasi dengan ikut ini. Nah, maksudnya cara Mas untuk menyemangati mahasiswa lainnya gitu untuk terus melakukan penelitian gitu. Terus juga tetap bisa menyeimbangkan antara kuliah dan juga tadi penelitian seperti apa Mas? Mungkin lebih ke gimana kita menerapkan apa ilmu yang udah kita peroleh ya. Kadang kan mahasiswa kan ada peminatannya udah masuk kuliah, mungkin peminatannya lain gitu dari yang diambil gitu. Mungkin lebih ke menerapkan apa yang ilmu yang sudah diberikan dosen, kemudian diterapkan ke apa yang kita kerjakan, implementasikan maksudnya. Jadi selama menemukan kesulitan atau kendala dalam membuat smart farming system ini tentunya bertanya dengan dosen ya Mas ya. Maksudnya jadi akhirnya jadi deket nih ya sama dosen yang udah jadi kayak rekan gitu ya. Bisa dikatakan seperti itu ya, membentuk kerjasama tim yang luar biasa. Nah, nih Mbak, kalau boleh tahu nih ya, tadi kan udah dijelaskan kendalanya, terus dana juga yang dikeluarkan berapa sih untuk melakukan proses penelitian hingga bisa membuat smart farming system dan besok bisa merasakan hasil panennya seperti apa, dan bisa tadi cukup menarik tadi kan Mbak bilang beda nih antara kita memproduksi satu atau kita memproduksi massal. Ada niatan nggak Mbak untuk memasarkannya nanti? Kalau misalkan memang udah jadi benar-benar jadi yang udah sempurna nih alatnya, bakal memasarkan ke para petani di Indonesia? Memasarkan sudah, bahkan saat ini pun udah banyak, bukan banyak sih, ada beberapa perusahaan, saya nggak bisa nyebut udah melirik, bisa dikatakan seperti pengen investasi mungkin atau mesen. Ada perusahaan besar yang mungkin karena teknologi ini belum ada yang tadi ya untuk proses pemupukannya itu sudah melirik dan minta MPV-nya gitu kan, untuk bagaimana mungkin nanti kita akan kerja, karena tujuan matching fund itu tadi bagaimana kolaborasi perusahaan dengan industri, dengan perguruan tinggi punya apa, perusahaan punya apa, nanti
pasti perusahaan ini akan ada sejenis karena fund? tadi ya, Iya, iya karena barang. tadi matching fund. Jadi kita biro jodoh, Oke. biro jodohnya pendanaan. Jadi mendanai, jadi pasti nanti akan diproduksi. Oke. Gitu, pasti. Luar biasa sekali. Jadi udah kepikiran ya ingin diproduksi secara massal biar bisa membantu para petani kan di luar sana. Dan ada beberapa instansi pemerintah juga yang sudah kontak ya untuk bisa memberikan pelatihan di tempatnya. Kemudian pemasangan di lokasinya sudah ada. Tinggal nanti kita berada di institusi ya, pasti ada Iya. kita kerjasamanya, bentuk kerjasamanya seperti apa. Dan ada tata caranya ya, harus step by Iya, step ya. betul. Oke. Nah, menurut Mbak Zuna sendiri nih Mbak ya, tadi kan proses penelitiannya cukup panjang mulai dari tahun 2020 ya. Jadi sekarang sekitar 2 tahun, hampir mau 3 tahun gitu kan prosesnya untuk bisa menghasilkan smart farming system ini gitu kan untuk membantu hasil pertanian yang lebih baik. Menurut Mbak, seberapa bermanfaatkah teknologi ini bagi bidang pertanian khususnya di Indonesia? Kalau berapa besar berarti dari segi saya Iya, ya, berapa berapa besarnya satu pasti tadi yang awalnya misalkan petani ini 1 hektar butuh 4-5 orang untuk melakukan pemupukan. Iya, betul. Jadi sekarang tinggal kita lihat HP saja, pencet-pencet atau tinggal kita setting waktu pemupukannya sudah ada. Artinya kan kita bukan berarti saya mau menggeser manusia, tapi memang eranya adalah era teknologi. Gitu. Karena kurangnya minat tadi, artinya butuh teknologi untuk menggantikan peran manusia tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, karena based on yang membedakan teknologi saya dengan yang lain adalah tadi efisiensi penggunaan pupuk. Jadi otomatis kan penggunaan pupuk bisa Optimalkan lagi gitu. Dan yang paling penting saya selalu bilang motivasi petani. Saya tuh bangga loh jadi petani. Iya. Saya bilang saya tuh petani, yang saya dosen gitu. Oke. Malah yang utamanya petani gitu ya. Iya, karena alhamdulillah keluarga saya juga petani gitu. Oke. Jadi motivasi pekerjaan petani itu pekerjaan yang luar biasa loh. Ingat nggak pandemi kemarin? Iya. Semua sektor kolaps. Iya. Justru yang malah dia tetap bertahan dan ini adalah petani. Bahkan yang WFH yang nggak ada background petani punya karangan atau apa nanam betul sekali ya. Malah jadi hobi gitu kan karena pandemi banyak orang melakukan tanam di rumahnya ada lahan sedikit, nanam cabai lah, betul sekali Mbak. Oke, nih Mbak, tadi kan kita udah bertanya seberapa bermanfaatkah teknologi ini. Lalu kalau misalkan nih Mbak, alat ini kan dipasarkan secara luas. Tadi Mbak udah bilang banyak ada perusahaan yang udah pengen melirik atau ingin membeli dan bekerja sama, terus juga dengan pihak pemerintahan. Lalu menurut Mbak, peluang alat ini untuk dipasarkan tidak hanya di Indonesia itu seperti apa Mbak? Kalau ekspansi keluar ya mungkin yang lebih bisa jawab mungkin pihak industri mungkin kali ya Mbak ya terkait ekspansi itu. Tapi secara dengan kondisi pertanian saat ini pasti peluangnya besar itu karena petani-petani itu kan pasti pengennya hal yang mudah ya. Jangankan ke petani saya sendiri misalkan masih ada di perkuliahan atau kegiatan lain, saya pengen mantau misalkan di greenhouse atau apa saya bisa lewat HP. Sekarang siapa sih Mbak yang nggak punya HP? Iya, betul. Semuanya bisa kan bisa dari Jadi HP. nggak terbatas sama ruang dan waktu tentunya ya Mbak ya. Misalnya kondisi saat ini nih Mbak, saya di sini nih sekarang masih bisa mantau. saya mau mematikan exhaust fan atau apa bisa dari HP aja gitu. Jadi bisa menyalakan matikan dari HP. Nggak hanya di sini, malah saya lagi pulang kampung nih ke Lamongan gitu. Betul. Masih bisa juga gitu. Oke, karena tadi udah menjelaskan ada aplikasinya juga ya Mbak ya, jadi memang memudahkan. Betul. Oke, kedepannya nih Mbak, apakah akan mengadakan penelitian atau inovasi berkelanjutan Mbak? Pasti namanya riset itu harus selalu berkembang. Oke. Kalau kita berhenti kita ketinggalan. Yang seperti saya sampaikan, riset saya ini sebenarnya bukan hal yang baru banget. Iya, gitu. betul. Semua orang pun sudah menjalankan, tapi pembedanya di mana itu yang kita lakukan. Oke. Gitu. Jadi hasil tahun ini pun roadmap penelitian saya, berarti tahun sekarang atau tahun berikutnya akan ke apa-apa gitu. Jangan, tapi kalau kita mau melihat di negara-negara yang maju pasti sudah banyak. Iya, Tapi kan, betul sekali. kita mau memilih melihat saja atau mau memulai melakukan. Pilihannya kan itu ya. Iya, betul sekali itu. Mantau aja, komen gitu kan kayak netizen gitu kan. Apa kita yang aksi melakukan aksi gitu. Kebetulan saya kan kuliah saya dulu beasiswa LPDP ya. Saya selalu diberikan amanah untuk saya kuliah dibiayai negara.
Jadi dalam diri saya itu dalam diri dan darah saya mengalir keringat rakyat. Itu Motivasinya. Saya berinding kalau selalu saya berinding karena apa? Saya makan karena ada biaya hidup, biaya kuliah, dibiayain LPDP itu kan pajak negara. Iya, betul sekali. Karena rakyat Indonesia loh Mbak yang membiayai saya gitu. Disitulah saya terpanggil bahwa Indonesia aku pasti mengabdi. Itu selalu ada di dalam diri sekali. Jadi intinya dalam diri ini udah apa ya? Udah terkonsep bahwasannya kita harus mengabdi pada negara, demi kemajuan negara seperti itu ya, Mbak. Oke, semangat terus nih Mbak untuk penelitiannya luar biasa. Ditunggu inovasi-inovasi selanjutnya bersama dengan tim mungkin yang berbeda lagi nantinya ya. Karena kan kalau mahasiswa silih berganti nih Mbak, yang satunya wisuda nanti datang lagi mahasiswa baru. Nah, nih Mbak, harapan kedepannya boleh nggak Mbak disampaikan kepada Tribuners di rumah terkait dengan penelitian Mbak atau inovasi yang akan dilakukan ke depannya? Oke, harapannya kita akan lebih aware ya dengan adanya tantangan teknologi. Kalau kita tidak bisa berinovasi, kita akan tertinggal. Saya yakin itu. Jadi kita harus mampu melihat kondisi kita saat ini, ke depan peluangnya seperti apa. Kita harus mampu melihat peluang yang ada gitu. Terutama saya selalu bilang sektor pertanian itu sektor yang sangat menjanjikan dan selama kita hidup nafas pasti akan dibutuhkan. Oke, luar biasa sekali Mbak Zuna. Nah, ini dari Mas Aksalnya nih, motivasi atau harapannya untuk mahasiswa di luar sana nih, bagaimana untuk lebih mengabdi kepada negara melalui penelitian dan pengembangan serta menghasilkan suatu inovasi, mungkin bisa dijelaskan pada Tribuners. Mungkin lebih ke arah pertanian juga sama seperti Bu Juna. Mungkin saya kan background saya, orang tua saya juga petani. Mungkin untuk masalah di kampung tuh juga banyak terkait pertanian. Mungkin untuk kedepannya mungkin saya berharap saya juga bisa mengembangkan apa saja alat-alat yang bisa untuk menyelesaikan masalah di bidang pertanian. Oke, ini Mbak Zura boleh deh bertanya lagi nih ya saya ya. Seberapa optimis sih Mbak pertanian? Kan sebenarnya bisa dikatakan Indonesia ini memang tadi kaum mudanya banyak yang nggak melirik pertanian karena tadi mungkin bosen, terus nggak mau capek, nggak mau turun kotor-kotoran gitu. Makanya Mbak terinspirasi pengen membuat teknologi. Sebenarnya kalau misalkan dilihat Indonesia ini bisa nggak sih Mbak sektor pertanian ini bisa nanti menjadi istilahnya nomor 1 dalam kontribusi ekonominya gitu bagi Indonesia, Mbak? Saya yakin bisa karena salah satu target bonus demografi Indonesia iya betul sekali itu pasti ada di tahun 2045 itu kan Indonesia bonus demografi dibanding dengan negara-negara lain seperti itu. Artinya bonus demografi pertumbuhan angka kerja produktif lah ya itu kan bertambah, apalagi Indonesia itu surganya dunia gitu kan. Ibaratnya ada istilah batang ditancapin aja. Ibu sampai ada lagunya itu kan ya, betul sekali. Iya kan, jadi tantangan ke depan adalah pangan. Kita akan mungkin zaman dulu kita akan berperan bersaing dengan negara lain itu karena perebutan pangan nanti ke depannya. Jadi kita akan bisa adidaya dengan negara kita, bisa adidaya berkuasa itu dengan potensi pertanian. Saya yakin besar. Dengan adanya itu kita tidak lagi bisa dengan hanya pertanian yang konvensional. Pasti kita untuk bersaing ke sana, apalagi market atau apa gitu kan, itu kan pasti ada kualitas-kualitas yang harus dijaga gitu kan, untuk kita bisa berekspor atau apa. Nah pasti itu semua butuh sentuhan dengan adanya teknologi. Apalagi untuk membuat produksi lebih massal, lebih banyak lagi ya tentunya. Lebih banyak gitu. Jadi tenang saja, mungkin dalam percontohan kami itu dalam greenhouse gitu ya. Teknologi ini nanti juga bisa diterapkan di luar outdoor gitu ya. Hanya di dalam indoor gitu. Tapi tunggu aja nanti. Kita tunggu inovasi selanjutnya nih ya dari Mbak Zuna dan juga timnya ya. Nah ini Mbak Zuna kan kita udah berada di penghujung acara nih Mbak Zuna ya. Luar biasa tadi obrolan bersama dengan Mbak Zuna. Tadi kan sudah dijelaskan bahwasannya besok ada panen raya nih. Mungkin bisa dipromosikan nih kepada teman-teman siapa aja yang bisa mengikuti, gimana caranya mengikuti. Nah bisa diberitahu kepada Tribuners. Kebetulan besok hari Minggu banget, besok ini kita panen raya perdana kita melon, golden melon. Silakan untuk bergabung di ITERA Official, itu sudah ada ya informasinya untuk beli tiketnya, untuk bisa nanti kita lari bareng ya. Kemudian habis lari kita akan panen melon, bisa petik sendiri loh, langsung di tempat gitu.
dipetik sendiri. Nanti tentunya tim-tim create-nya adalah dari mahasiswa tentunya, oke. Gitu. Jadi jangan lupa untuk datang ke acara panen raya besok. Dan satu lagi, karena ITERA for Sumatera ya, jadi kita hadir untuk memberikan solusi-solusi. Jadi adik-adik yang mungkin tertarik dengan apa yang kami kerjakan, inovasikan, ya. Jangan lupa nanti ya daftar di teknik biosistem, waduh, ya kan, matematika, teknik fisika, semuanya keren-keren. Jadi tidak hanya selalu melulu hal-hal. Jadi kita akan bisa inovatif gitu untuk mengembangkan ke depannya. Kalau tertarik ya, jangan lupa. Jadi intinya perjalanannya itu nggak lurus-lurus aja nih ya, tapi selalu melakukan inovasi baru tentunya. Wah, luar biasa sekali ini Tribuners. Kan tadi saya sudah bilang ya, narasumber yang datang di podcast Tribun Lampung itu selalu memiliki informasi yang luar biasa, tentunya menambah inspirasi dan juga motivasi untuk kita yang nontonnya. Terima kasih loh Mbak Zuna atas waktunya, dan juga Mas Aksal atas waktunya sudah mau berbagi tentang inovasi yang dilakukan yakni Smart Farming System yang tentunya akan bermanfaat bagi para petani nggak cuma di Lampung tapi juga di Indonesia, yang bisa memajukan sektor pertanian di Indonesia. Nah Tribuners, mungkin itu saja tadi obrolan Mutiara dengan Mbak Zuna dan juga Mas Aksal mengenai Smart Farming System yang dilakukan oleh tim penelitian dari ITERA, dan kita doakan, kita harapkan semoga inovasi-inovasi lainnya akan ada setiap tahunnya ya. Ya Tribuners, mungkin itu saja obrolan Mutiara pada hari ini. Sampai jumpa di podcast Tribun Lampung berikutnya. ITERA Official itu sudah ada ya informasinya untuk beli tiketnya, untuk bisa nanti kita lari bareng ya. Kemudian habis lari kita akan panen melon, bisa petik sendiri loh, langsung di tempat gitu, dipetik sendiri. Nanti tentunya tim-tim create-nya adalah dari mahasiswa tentunya, gitu. Jadi jangan lupa untuk datang ke acara panen raya besok. Dan satu lagi, karena ITERA for Sumatera ya, jadi kita hadir untuk memberikan solusi-solusi. Jadi adik-adik yang mungkin tertarik dengan apa yang kami kerjakan, inovasikan, ya. Jangan lupa nanti ya daftar di teknik biosistem, waduh, ya kan, matematika, teknik fisika, semuanya keren-keren. Jadi tidak hanya selalu melulu hal-hal. Jadi kita akan bisa inovatif gitu untuk mengembangkan ke depannya. Kalau tertarik ya, jangan lupa. Jadi intinya perjalanannya itu nggak lurus-lurus aja nih ya, tapi selalu melakukan inovasi baru tentunya. Wah, luar biasa sekali ini Tribuners. Kan tadi saya sudah bilang ya, narasumber yang datang di podcast Tribun Lampung itu selalu memiliki informasi yang luar biasa, tentunya menambah inspirasi dan juga motivasi untuk kita yang nontonnya. Terima kasih loh Mbak Zuna atas waktunya, dan juga Mas Aksal atas waktunya sudah mau berbagi tentang inovasi yang dilakukan yakni Smart Farming System yang tentunya akan bermanfaat bagi para petani nggak cuma di Lampung tapi juga di Indonesia, yang bisa memajukan sektor pertanian di Indonesia. Nah Tribuners, mungkin itu saja tadi obrolan Mutiara dengan Mbak Zuna dan juga Mas Aksal mengenai Smart Farming System yang dilakukan oleh tim penelitian dari ITERA, dan kita doakan, kita harapkan semoga inovasi-inovasi lainnya akan ada setiap tahunnya ya. Ya Tribuners, mungkin itu saja obrolan Mutiara pada hari ini. Sampai jumpa di podcast Tribun Lampung berikutnya.